Perilaku yang ditunjukkan oleh Prabowo menunjukkan bahwa dirinya belum menjadi presiden Indonesia, tapi hanya sekedar menjadi presiden dari segelintir orang-orang yang ada di Indonesia. Siapa mereka? Mereka adalah bagian dari elit di luar lingkaran kekuasaan yang saat ini berdiri di belakang Presiden Prabowo Subianto, mengendalikan dan mendikte setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, yang ujungnya adalah menyakitkan bagi masyarakat Indonesia dan menguntungkan kepentingannya mereka. Oleh sebab itu bisa kita lihat dalam riset The Economist tentang Crony Capitalism Index. Jadi Crony Capitalism Index itu sebuah riset yang kemudian mengukur seberapa dalam, seberapa parah sebuah pemerintahan itu dikendalikan oleh para oligarki di belakangnya itu. Dan sejak pertama kali proyek itu dijalankan pada tahun 2013 lalu, sampai dengan saat ini, Indonesia selalu masuk sebagai salah satu di antara 10 negara dengan tingkat Crony Capitalism Index terbesar di dunia. Artinya apa? Pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang paling rentan dikendalikan oleh para oligarki untuk kemudian menjadikan pemerintah Indonesia tadi sebagai fasilitator untuk mewujudkan kepentingannya mereka dalam menguasai sumber daya alam dan kesejahteraan yang ada di Indonesia. Dari sana sesungguhnya bisa kita lihat bahwa sistem ekonomi yang dibangun di Indonesia adalah sistem yang basisnya adalah menyemai ketimpangan. Hak-hak masyarakat banyak dirampas dan kemudian didistribusikan untuk menunjang dan memperkaya segelintir orang-orang kaya yang ada di Indonesia. Dan saya sering menyebut Indonesia sebagai negara dengan status state capitalism. Balik lagi, state capitalism adalah negara masyarakat yang dijalankan dengan pendekatan bisnis. Oleh sebab itu, saya sering bertanya kepada orang-orang, siapa pemilik saham utama presiden? Pemilik saham utama presiden adalah partai politik. Siapa pemilik saham utama partai politik? Pemilik saham partai politik adalah para jaringan oligarki itu. Kenapa? Karena state capitalism di Indonesia porosnya adalah demokrasi liberal. Dalam sistem demokrasi liberal menawarkan persaingan usaha yang sangat kompetitif. Kata kuncinya adalah uang. Makanya kontestasi politik itu menjadi sangat mahal. Hal ini kemudian memberikan peluang dan celah bagi masuknya kepentingan bandar tadi untuk kemudian menjadi pemodal utama dalam mengendalikan berjalannya kontestasi politik itu. Oleh sebab itu, orang-orang yang kemudian terpilih dulu di DPR dan di pemerintahan sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Dan masalah seperti ini tidak layak kita sebut sebagai masalah struktural atau masalah human error. Ini adalah masalah sistem. Dan masalah sistem ini berkali-kali saya jelaskan dalam berbagai kesempatan. Ini sumbernya adalah undang-undang dasar yang ada di Indonesia. Misalnya dalam konteks perekonomian, pasal 33. Itu bertentangan ayat 1, 2, dan 3 dengan ayat 4. Ayat 1, 2, 3 basisnya adalah sosialisme marxisme. Sedangkan ayat 4-nya basisnya adalah kapitalisme. Dua ideologi bercokol, bercampur baur membentuk dasar politik hukum ekonomi di Indonesia. Memunculkan ketidakpastian hukum di mana ekses yang terlihat adalah semua aturan turunan yang mengatur terkait dengan politik ekonomi kita yang merujuk kepada pasal 33 semuanya berantakan. Tidak sejalan untuk kemudian menjawab kepentingan masyarakat Indonesia, tapi justru lebih menjawab kepentingan elit dan jaringan oligarki yang ada di belakangnya itu. Oleh sebab itu dengan sistem yang seperti ini, siapapun yang kemudian terpilih sebagai presiden, siapapun yang memegang kekuasaan atas jabatan, pemerintahan, dan politik yang ada di Indonesia, tidak akan bekerja secara maksimal untuk menjawab kepentingan masyarakat. Tapi untuk menjawab kepentingan kelompok. Kelompok yang saya maksud adalah partai politik dan jaringan oligarki yang kemudian mendanai partai politik itu.